Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan hari ini, yaitu pada video pembelajaran IPS kelas 9. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Lia Amalia, dan Ibu Rita Nurlela. Ibu selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita mulai materi ini dengan diawali pembacaan basmalah. Materi yang akan kita bahas yaitu yang berhubungan dengan dinamika penduduk benua Amerika. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan dinamika penduduk Amerika. 2. Menjelaskan dinamika penduduk Amerika dalam aspek komposisi berdasarkan ras, usia, agama, dan budaya. Kita mulai dan kita lihat yang pertama yang berhubungan dengan kuantitas, yaitu jumlah penduduk benua Amerika. Benua Amerika pada tahun 2005 berjumlah 888 juta jiwa dan 2015 berjumlah 987 juta jiwa. Berarti dalam waktu 10 tahun ini terjadi pertambahan penduduk sebanyak 99 juta jiwa. Ini sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk. Kalian mungkin masih ingat bahwa laju pertumbuhan penduduk itu sangat dipengaruhi oleh 1. Angka kelahiran, 2. Angka kematian, dan yang ketiga migrasi. Nah, laju pertumbuhan penduduk benua Amerika ini tergolong rendah, yaitu hanya 0,9% per tahun. Ini menggambarkan bahwa angka kelahirannya di benua Amerika ini lebih sedikit. Nah, kriteria yang menunjukkan bahwa benua Amerika ini memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah, ini ada kriterianya. Jika 0-1% ini tergolong rendah. Jika pertumbuhan penduduknya 1-2% ini tergolong sedang. Dan jika lebih dari 2% ini sudah tergolong tinggi. Nah, kita lihat persebaran penduduk. Kalau kalian perhatikan peta benua Amerika ini menggambarkan tentang persebaran penduduk yang ada di kawasan benua Amerika. Benua Amerika memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Konsentrasi penduduk ini ada di bagian timur dan bagian barat Amerika Serikat, di Amerika Tengah, di Kepulauan Karibia, serta di bagian barat dan timur Amerika Selatan. Yang berhubungan dengan komposisi penduduk. Kalian mungkin masih ingat komposisi penduduk itu apa? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, kita lihat berdasarkan kelompok usia. Dari data WPDS tahun 2015, penduduk benua Amerika berdasarkan usianya menunjukkan usia kurang dari 15 tahun ada 24%, usia 15 sampai 65 tahun ada 66%, usia lebih dari 65 tahun ini ada 10%. Ini menggambarkan perbandingan antara kelompok usia produktif dengan usia non-produktifnya. Ini memiliki perbedaan yang besar, di mana usia produktifnya ada 66% dan usia non-produktifnya ada 34%. Perbandingan usia produktif dan non-produktif ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan di setiap negara atau setiap wilayah. Keadaan penduduk Amerika ini terbagi menjadi 3 bagian. 1, kita mengenal ada penduduk asli. Penduduk asli benua Amerika ini ada 2 suku, yaitu suku Indian dan suku Eskimo, ya. Dimana suku Eskimo ini tinggal di daerah yang beriklim kutub utara. Contohnya mereka yang tinggal di daratan Alaska. Suku Indian mereka masih tinggal di pedalaman. Yang kedua, ada kelompok penduduk pendatang. Ini terbagi menjadi 3 ras utama. 1, ras Negroid yang berkulit hitam.
Mereka datang dari benua Afrika, mengingat bahwa Afrika dengan benua Amerika lebih dekat karena bumi berbentuk bulat. Yang kedua, ras Mongoloid. Ini datang dari benua Asia. Cirinya mereka berkulit kuning. Dan yang ketiga, ras Kaukasoid. Orang yang berkulit putih datang dari kawasan benua Eropa. Ingat juga, Eropa dengan Amerika jaraknya lebih dekat. Dan mereka datang, kalau yang berasal dari Afrika, mereka dulunya dijadikan sebagai budak. Kemudian kalau yang berasal dari Eropa, mereka datang ke benua Amerika. Bahkan ada beberapa negara yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa seperti dari Spanyol, Portugal, ya. Dan yang ketiga, ada kelompok penduduk campuran. Kelompok penduduk campuran ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Satu, suku bangsa Mulato. Suku bangsa ini merupakan campuran dari orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam. Dua, ada suku bangsa Mestizo. Ini merupakan campuran antara orang yang berkulit putih dengan suku bangsa Indian. Dan yang ketiga, suku Zambo. Ini merupakan campuran orang yang berkulit hitam dengan suku bangsa Indian. Sehingga di kawasan benua Amerika kita mengenal ada banyak keragaman kelompok penduduk, ya. Sekarang kita lihat keadaan budayanya. Amerika memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Ini dibagi menjadi dua bagian. Satu, budaya Amerika bagian utara, dan yang kedua bagian selatan. Di bagian utara, ini terdiri dari Amerika Serikat dan Kanada. Budayanya dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Dua, budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin. Kita mengenal budaya Amerika Latin, ini sejarahnya berawal dari bangsa Eropa Latin yang kemudian tinggal di kawasan Amerika, terutama mulai dari Amerika Tengah sampai dengan Amerika Selatan, di mana mereka mengembangkan kebudayaan Latin di kawasan tersebut sehingga disebutlah sebagai Amerika Latin. Bahasa utama yang digunakan penduduknya sebagian besar bahasa Inggris. Kemudian ada bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Sebagian besar penduduk yang ada di kawasan Amerika Tengah sampai Amerika Selatan yang kita kenal sebagai Amerika Latin, mereka banyak menggunakan bahasa Latin. Yang banyak digunakan adalah bahasa Spanyol, bahasa Portugal, bahasa Portugis, ya. Adapun agama yang dianutnya. Di benua Amerika memiliki keragaman agama. Di Amerika Utara, sebanyak 83% menganut agama Kristen. Sisanya ada Yahudi dan Islam. Dan sebagian lagi tidak beragama yang kita kenal dengan ateis, ya. Kemudian di Amerika Selatan, ini didominasi oleh agama Katolik, Katolik Roma, Kristen Protestan, Hindu, Islam, animisme, dan Shamanisme. Sekarang kita lihat kualitas penduduk. Mungkin kalian masih ingat, kualitas penduduk di suatu tempat, di suatu negara, di suatu kawasan, di suatu benua, ini sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Satu, yang berhubungan dengan tingkat pendidikan. Yang kedua, tingkat kesehatan. Yang ketiga, yang berhubungan dengan pendapatan. Penduduk Amerika, ya, ini memiliki kualitas yang beragam. Di antaranya ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu mereka yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili, Meksiko, Brazil, dan negara Latin lainnya. Kemudian yang berkualitas penduduk sedang,
Di antaranya ada Paraguay, Bolivia, dan beberapa negara Latin lainnya. Ini menggambarkan kualitas penduduk ini di benua Amerika, berarti mereka sudah memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi, kemudian tingkat pendidikan yang tinggi, dan pendapatan penduduknya juga tinggi, ya. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Sekian pertemuan kita kali ini. Nanti kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tugasnya ini bisa di-share di Classroom, Google Classroom. Kemudian ada juga yang di WA Group. Ibu selalu berpesan, kalian selalu bisa mengerjakan tugas BDR ini dengan baik, dan kalian selalu menjaga kesehatan. Ingat, kalian tetap tinggal di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.